Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bersama saya Satria Wiraida selaku podcaster pada segmen kali ini dan bintang tamu kita yang akan kita sedikit tanya-tanya mengenai sedikit prestasi banyak ya kak ya. Oke. Sebelum lanjut pada materi, adapun kita kenalan dulu nih sama bintang tamu kita kali ini. Boleh nggak nih perkenalkan dirinya sama teman-teman? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadila Amerika Amnesia. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Sekarang saya lagi di semester 7. Baik, jadi teman-teman, beliau ini adalah mahasiswa aktif saat ini semester 7 ya kak? Iya Kak. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum UEB. Iya. Nah, apa sih tujuan kita mengundang beliau ke sini? Tentunya bukan tanpa sebab. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi saat ini dan meraih banyak sekali prestasi di luar sana. Adapun yang sudah saya rekap di sini, Kak Nadila ini adalah pemenang kejurnas Rektor Kampus Sri tahun 2024 kemarin dan pemenang Porprov Kabupaten Lahat. Beliau juga menyebutkan bahwasanya memenangkan sampai 3 medali emas, bukan gitu kak? Iya benar Kak. Baik, boleh diceritakan sedikit kak mengenai dua kejuaraan yang diikuti ini, itu bagaimana? Baik teman-teman, jadi saya Nadila Amerika Amnesia ini mewakili lomba catur mewakili dari Universitas Muhammadiyah. Pertama kali itu saya mewakili Muhammadiyah itu mengikuti lomba di Porseni. Kemudian saya juga kemarin memenangkan lomba catur mewakili Universitas Muhammadiyah itu mendapatkan 3 medali emas pada saat Porprov di Lahat. Medali emas pertama itu di perlombaan catur standar. Lalu medali emas kedua itu di catur kilat dan medali emas ketiga itu di catur cepat. Jadi catur itu ada catur standar, catur kilat, catur cepat kak. Itu kami menggunakan waktu terus notasi. Oh, jadi yang membedakan dari Iya. ketiga itu adalah waktu dan Notasi. notasi itu apa? Notasi itu catatan kak. Jadi untuk catur standar itu kan waktunya 1 jam lebih. Nah di situ kita menggunakan notasi catatan kak. Jadi setelah selesai pertandingan, hasil notasi tadi itu bisa dibahas ulang kak oleh pelatih kita untuk dipelajari ulang lagi gitu. Baik, teman-teman, jadi sudah sedikit jelaskan tadi oleh Kak Nadila bahwasanya beliau sempat memenangkan sampai 3 medali emas loh. Sangat luar biasa. Boleh diceritakan juga Kak mengenai awal mula kesenangan Kakak bermain catur ini, karena jujur saya sebagai laki-laki pun kurang menyukainya. Itu bagaimana awal mulanya gitu? Iya kak, jadi saya tuh udah dari kecil dilatih untuk main catur. Awalnya iseng-iseng diajak lomba kan, Iya. iseng-iseng lomba di kecamatan pada saat pas 5 SD. Terus pas 5 SD itu saya lomba kecamatan juara 1 tuh kak. Terus setelah juara 1 saya lanjut lagi ke tahap provinsi. Selanjutnya saat saya mengikuti lomba provinsi itu saya menang lagi kak, mendapatkan juara 1 lagi. Pada saat itu saya ditawarkan untuk ikut ke sekolah akademi catur yang berada di belakang PTC kak sekarang. Tapi untuk sekarang sekolah itu sudah gabung ke sekolah olahraga negeri Sriwijaya yang ada di belakang OP Mall. Oke, berarti sekolah catur ini memang ada akademinya ya? Iya kak, jadi itu dulu itu program Bapak Alek Nurdin kak. Jadi selama 5 tahun dari saya kelas 5 SD sampai saya kelas 9 SMP itu saya asrama di sana. Oke, jadi teman-teman buat yang suka main catur, ingin mengikuti jejak Kak Nabila, boleh langsung datang ke tempat yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit nih Kak mengenai awal mulanya itu dari kecil ya. Kalau boleh tahu inspirasinya itu dari siapa Kak? Kebetulan Ya, atau dari Bapak atau mamanya yang hobi juga gitu. jadi nenek saya tuh kak guru di SD Iya. saya kan SD 156. Kebetulan dia hobi main catur kak. Oh, Jadi dia yang ngajak saya untuk lomba di kecamatan itu. oke. Berarti
memang sudah diajarkan dari kecil ya, Iya, Kak. sampai bisa jadi juara seperti saat sekarang ini. Berarti statusnya saat sekarang ini tuh bisa dikatakan atlet juga kan? Iya, Kak. Atlet catur ya. Oke, bisa dikasih sedikit motivasi nih buat teman-teman kak, buat bisa ngikutin jejak kakak ini. Kayak gimana itu? Jadi buat teman-teman yang memiliki hobi atau yang mempunyai Bahkan bakat, dan punya bakat, bisa diganti ya bisa kak ya? digali lagi Kak. Bisa dikembangkan, atau yang masih aktif kuliah itu bisa banget untuk ikut organisasi. Oke, nah ngomong perihal organisasi, kakak ikut organisasi apa? Nggak ada Kak. Nggak ada? Kebetulan ya, Kak. Oh berarti hanya fokus ke atlet ini ya? Iya benar Kak. Itu kalau dari manajemen waktunya bagaimana Kak? Antara kuliah dan menyalurkan hobi kakak? Jadi kebetulan kan kuliah ini kan untuk hukum kan nggak ada yang kuliah kerja gitu Kak. Jadi ke- apa pada Waktunya saat fleksibel ya? waktunya fleksibel Kak. Jadi kalau misalkan ada perlombaan, ada turnamen, itu paling izin Kak sama dosennya. Oh, berarti selama ini seperti itu ya? Iya. Adakah kendala yang dihadapi Kak selama ini, sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada Kak. Nggak ada ya? Oke. Baik, mungkin yang dapat saya simpulkan di sini teman-teman sebelum mengakhiri segmen kali ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada hambatan untuk menggali potensi diri, mencari atau menyalurkan hobi ya, seperti karena nilai ini sedari kecil sudah dibiasakan, diajarkan mengikuti perlombaan dari tingkat kecamatan ya Kak? Iya Kak. Dari SD, dari kecamatan sampai ikut ke Porprov, dan ya beginilah hasilnya, banyak prestasi yang diraih. Jadi pesan yang dapat kita simpulkan adalah jangan sungkan untuk menggali potensi diri dan selalu semangat dalam hari-hari kita. Baik rekan-rekan, tak terasa sekian menit telah berlalu. Mungkin kita akhiri ya kak ya segmen pada kali ini. Terima kasih atas waktunya kak. Baik, mungkin bisa kita sebutkan salam bareng-bareng nanti ya. Kalau bilang saya bilang salam aku nanti pasti. Baik, untuk mengakhiri saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan wabillahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kuku.